Nama saya Dianesti Nainggolan dengan NIM 142240041 dari kelas Data Analitik EAD. Di sini saya akan storytelling data dengan menggunakan aplikasi Power BI, yaitu membuat visualisasi data dengan database yang sudah disediakan oleh Bapak Sentio. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dari database yang sudah diberikan oleh Bapak Sentio. Nah, di sini saya sudah membuat 4 chart dari database tersebut. Nah, 4 chart itu yang pertama chart komposisi pembelian berdasarkan usia. Nah, di sini nih dari rentang saya membuat rentang usianya rentang 10 tahun, yaitu kayak dari usia 30 sampai 39. Nah, kemudian ini dari 40 sampai 49 seperti itu. Nah, kita bisa melihat ini dari rentang usia 30 sampai 39, sum of sales-nya itu 22,62. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian saya membuat chart kedua yaitu eh yang ini produk yang memberikan keuntungan paling tinggi. Nah, yang ini. Nah, kita bisa lihat produk yang memberikan keuntungan yang paling tinggi itu yaitu produk Paseo sekitar 4 M lebih. Nah, yang ketiga itu saya membuat analisis perilaku demografi pelanggan berdasarkan usianya. Nah, misalnya itu usia ini nih, usia rentang 30 sampai 39, dia membeli Paseo sebanyak 31,82%. Nah, juga kita bisa melihat kalau kita tekan ini kita bisa melihat rentang usia dan juga pembelian beserta produk apa yang dibeli. Nah, keempat itu saya membuat tree map, yaitu proporsi penguasa gudang. Nah, siapa sih penguasa gudang yang paling banyak di antara produk-produk yang dijual? Dan ternyata proporsi produk yang menggunakan gudang paling banyak itu yaitu produk Paseo. Nah, kemudian di sini eh, sebentar. Nah, secara garis besar, tren penjualan bulanan ini cukup menunjukkan pergerakan yang cukup fluktuatif. Nah, dari segi volume barang yang harus dikelola oleh divisi logistik ini, yaitu yang Trimap ini, menunjukkan bahwa Paseo, VTT, dan juga Velo, ini produk yang mendominasi kapasitas gudang. Nah, atau kayak penjualannya tinggi dan juga dia menggunakan cukup banyak gudang. Nah, masalahnya yaitu eh, tingginya volume pengiriman tidak selalu berbanding lurus dengan kesehatan finansial perusahaan ini. Yang pertama itu produk Paseo. Nah, produk Paseo ini memang terjual marginnya paling tinggi, penjualannya paling tinggi. Tetapi profit marginnya itu hanya berada di level menengah. Nah, sebaliknya misalnya produk ini nih, itu penjualannya sedikit, tapi justru persentase profitnya itu tinggi, artinya gudang yang disesaki oleh barang marginnya itu keuntungannya biasa saja. Ini keuntungan biasa saja padahal dia menggunakan gudang itu cukup banyak. Nah, saya merekomendasikan dari masalah tersebut saya merekomendasikan langkah strategis untuk memperbaiki kinerja operasionalnya. Nah, yang pertama itu saya merekomendasikan investigasi segmen enterprise. Nah, kita harus segera melakukan audit terhadap kontrak harga atau tingginya biaya distribusi di segmen enterprise. Nah, jika tidak diperbaiki, kita harus menunda penjualan pada segmen ini. Nah, kemudian strategi logistik pada tim pemasaran kita harus alihkan untuk memprioritaskan pelayanan terlebih dahulu pada segmen ini. Nah, yang selanjutnya itu saya merekomendasikan optimalisasi inventaris. Nah, untuk produk Paseo yang memakan ruang banyak ini, namun marginnya standar, kita perlu mengevaluasi supplier untuk menekan biaya produksi atau cost-nya sehingga beban logistiknya yang tinggi itu bisa terbayar dengan margin yang lebih sepadan.
Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai chart yang sudah saya buat dari database yang telah diberikan oleh Bapak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.